bersama saya Putu Ambika Apsari Kusuma Putri dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis jurusan Akuntansi Universitas Brawijaya. Nah, buat video kali ini teman-teman, saya akan sedikit menjelaskan tentang fungsi dari manajemen. Jadi materi fungsi manajemen ini berkaitan dengan mata kuliah saya di semester 1 ini, yaitu pengantar manajemen. Jadi, pengertian dari manajemen itu banyak sekali. Ada banyak sekali pendapat dari para ahli tentang pengertian manajemen. Mulai dari Mary Parker Follett, juga ada George Robert Terry, juga ada Ricky W. Griffin, sampai ke Lawrence A. Reply. Jadi, dari pendapat para ahli ini, banyak memberikan pengertian bahwa manajemen itu adalah sebuah seni. Juga ada yang memberikan pengertian bahwa manajemen itu adalah sebuah keahlian dalam mengatur seseorang. Dan juga ada yang memberikan pengertian bahwa manajemen itu adalah sebuah proses untuk mencapai sesuatu. Nah, dari pendapat para ahli sini saya sedikit simpulkan bahwa manajemen adalah usaha untuk mencapai sesuatu atau mencapai target dengan cara mengontrol atau mengatur atau mengawasi sumber daya yang kita miliki secara efektif dan juga efisien. Agar kinerja dalam suatu manajemen itu dapat berjalan dengan lancar, ada yang disebut dengan 6 unsur utama yang perlu diperhatikan dan juga perlu disetarakan, karena ke-6 unsur ini itu adalah saling berkaitan dan juga saling berhubungan dan saling melengkapi. 6 unsur ini kita kenal dengan sebutan 6M. Nah, 6M sendiri terbagi menjadi man, money, material, machine, method, dan yang terakhir ada market. Yang pertama ada man. Man di sini adalah manusia. Manajemen atau suatu bisnis pasti tidak akan pernah berhasil bila tidak ada manusia, karena manusialah yang membuat rencana, tujuan, metode, dan apapun yang diperlukan dalam sebuah manajemen. Nah, yang kedua ada money. Money di sini adalah uang. Tentu saja dalam sebuah usaha kita memerlukan modal untuk membangun masa usaha itu sendiri. Jadi uang adalah perantara utama yang memberikan kita peluang untuk mencapai target itu. Yang ketiga ada machine. Mesin di sini adalah mesin atau teknologi yang kita gunakan atau kita aplikasikan dalam proses manajemen itu sendiri. Jadi setiap bisnis pasti menggunakan teknologi untuk mengembangkan bisnisnya. Yang keempat ada material. Nah, material di sini juga penting sekali dalam sebuah bisnis, karena kualitas bisnis tersebut dipengaruhi oleh kualitas material itu sendiri, yaitu apakah material itu baik atau apakah buruk, itu menentukan kualitas bisnis itu sendiri. Yang kelima ada metode. Metode di sini adalah perencanaan atau cara atau proses yang sudah dibuat oleh manajer dalam menjalankan bisnisnya. Jadi metode ini menentukan apakah bisnisnya dapat berjalan dengan lancar, ataukah tepat waktu, ataukah sesuai dengan efisiensi yang diperkirakan, dan sebagainya. Terakhir ada market atau pasar. Jadi sebuah bisnis ditentukan sukses tidaknya pasti dari pasar. Apakah mereka atau bisnis ini sudah dikenal di pasaran atau belum. Jadi pasar sendiri juga menentukan keberhasilan suatu bisnis. Dalam menjadi manajer yang baik, ada 4 tahap yang perlu dilakukan. Yang pertama ada planning atau perencanaan. Planning adalah bagaimana perusahaan menentukan tujuan yang ingin mereka capai. Dan selanjutnya menyusun rencana atau strategi tentang bagaimana cara mencapai tujuan tersebut. Nah, manajer dalam fungsi perencanaan ini perlu mengkaji atau mengevaluasi berbagai hal dan juga rencana alternatif sebelum memutuskan sesuatu. Karena dalam perencanaan ini adalah langkah awal yang paling besar dan juga yang paling berpengaruh secara total bagaimana perusahaan akan berjalan ke depannya. Tahap yang kedua adalah tahap organizing atau fungsi pengaturan. Di sini maksudnya adalah mengatur sumber daya yang dimiliki untuk menjalankan rencana-rencana yang sudah ditentukan sebelumnya dalam upaya mencapai tujuan yang diinginkan. Manajemen dalam fungsi pengorganisasian ini adalah untuk mengelompokkan orang-orang atau sumber daya yang memiliki tugas dan wewenang yang sama, lalu dijadikan satu kesatuan sehingga dapat digerakkan sesuai dengan rencana yang ditentukan sebelumnya. Dalam fungsi pengorganisasian di sini, caranya melakukan adalah membuat list pertanyaan tentang pengelompokan, yaitu seperti tugas apa yang dikerjakan, siapa personil yang harus mengerjakan, bagaimana tugas itu dikerjakan, dan juga siapa yang bertanggung jawab atas pekerjaan tersebut, dan hal-hal berkaitan dengan
dengan pekerjaan itu. Hal ini dapat memberikan keuntungan atau mempermudah seorang manajer untuk melakukan fungsi pengorganisasian. Yang ketiga adalah directing atau fungsi pengarahan. Directing atau pengarahan di sini adalah upaya seorang manajer untuk membuat suasana kerja menjadi lebih sehat dan dinamis agar kinerja perusahaan lebih efektif dan juga efisien. Yang dapat dilakukan seorang manajer untuk menjalankan fungsi ini adalah yang pertama, memotivasi karyawannya atau bawahannya untuk lebih terpacu dalam kinerjanya sehingga bekerja lebih efisien dan juga efektif. Yang kedua, bisa memberikan penjelasan tentang tugas yang diberikan secara rutin dan juga runtut dan jelas sehingga pekerja tidak kesulitan untuk mengerjakannya. Yang ketiga, selalu menjelaskan apa kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh perusahaan sehingga karyawannya lebih tertib dan juga kinerjanya lebih meningkat. Tahap keempat, yaitu tahap terakhir dalam fungsi manajemen ini adalah controlling atau fungsi pengendalian dan juga pengawasan. Controlling adalah upaya penilaian tentang suatu kinerja yang sesuai dengan standar yang telah dibuat dan melakukan perbaikan bila dibutuhkan oleh perusahaan. Fungsi pengendalian di sini dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu yang pertama melakukan evaluasi tentang keberhasilan atau target yang telah dicapai. Yang kedua juga bisa melakukan klarifikasi atau koreksi, dan yang terakhir mencari solusi alternatif tentang masalah yang dialami sebelumnya. Nah, dari penjelasan saya tadi, yaitu 6M dan juga 4 tahap dari fungsi manajemen, bila seorang manajemen berhasil melakukan kesemua itu, maka manajemen tersebut pasti akan menjadi seorang good leader. Dan sudah dipastikan atau kemungkinan besar perusahaan yang dipegang oleh manajer tersebut pasti akan mencapai kesuksesan. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa.